Ya, Shalom, selamat pagi adik-adik Selamat pagi, semuanya. adik-adik. Nah adik-adik, bagaimana nih kabar di rumah? Sehat-sehat semua? Sehat, Wah, Engku. pastinya Enci Engku berharap adik-adik di rumah sehat-sehat toh? Sehat, Nah, iya. sehat-sehat. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Hari ini Tuhan boleh pimpin orang boleh masuk di bulan kedua di tahun 2021, bulan Februari. Nah adik-adik, itu semua bukan karena engkau hebat, bukan karena adik-adik hebat, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Nah adik-adik, saat ini torang mau memuji Tuhan, torang mau meninggikan Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik untuk kita semua. Kita mau menyanyi satu lagu, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Jangan lupa pakai DP gerakan ya yang di rumah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi Tuhan menyanyi lagu ini, setinggi-tingginya langit, tingginya langit, lompat lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Apa? Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa minta pertolongan Tuhan untuk ibadah kita pada hari minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tahun 2021, kami boleh ada di bulan kedua, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami via online. Tuhan tolong memberkati agar kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Walaupun kami di rumah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh meninggikan Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan tolong kami agar kami boleh duduk dengan tenang, duduk dengan manis di rumah kami untuk kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah Tuhan cerita firman Tuhan itu boleh tertanam di hati kami dan boleh bertumbuh sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Nah adik-adik, tadi itu lagu yang bilang kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus sungguh amat tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Itu semua karena Tuhan sayang sama torang. Tuhan mengasihi torang. Tuhan itu cinta sama torang. Nah sekarang torang mau menyanyi ini satu lagu yang ada bilang begini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan yang beri makan. Begitu juga dengan torang adik-adik. Torang ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan yang pelihara patorang. Tuhan sayang patorang, makanya Tuhan pelihara patorang. Nah, torang mau menyanyi ini lagu. Nah,
Siap engkau, orang menyanyi lagu. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Nanti adik-adik yang di rumah boleh lihat DP gerakan Enci Engku yang ada di sini dan boleh backing DP gerakan Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi Tuhan menyanyi pujian ini. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah adik-adik, orang tepuk tangan memuji Tuhan deh. Nah adik-adik, Tuhan mengasihi torang, Tuhan sayang patorang, makanya Tuhan memelihara patorang, Tuhan berkati torang kehidupan, Tuhan jaga patorang boleh sampai dengan saat ini. Seharusnya adik-adik begitu juga dengan torang. Torang sebagai manusia-manusia yang kenal sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan, seharusnya torang juga mengasihi torang punya sesama. Siapa torang pe sesama? Torang pe teman, torang pe mama, papa, kakak, adik, torang pe saudara, seharusnya torang mengasihi padorang. Nah, sekarang ku mau ajak torang menyanyi satu lagu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti apa? Roti dan mentega. Yo, torang menyanyi pujian ini. Siap, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau akan memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Siap, kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau akan memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Nah adik-adik, begitulah kita.
kita. Kita harus saling sayang sama sesama kita. Nah, saat ini adik-adik, torang mau belajar firman Tuhan. Torang mau belajar Alkitab, torang mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, sebelum torang dengar cerita firman Tuhan, torang mau menyanyi satu lagu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Lagi torang menyanyi pujian ini sambil torang siapkan torang hati untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kalau kita hari ini boleh beribadah lagi untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, kita meminta tuntunan Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami setiap anak-anak, inci-ingku, orang tua, kami boleh dapat sama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah, memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong Tuhan yang akan tuntun kami, supaya kami boleh dapat mengerti cerita firman Tuhan, dan kami boleh ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi lagi adik-adik. Bersyukur mungkin sekarang ada yang sudah mandi. Selesai, siap-siap. Duduk dengan rapi untuk mau dengar cerita firman Tuhan. Itu di hari Minggu. Kalau di hari lain, apa yang adik-adik lakukan di jam begini? Waktu hari lain, jam segini mungkin minta mama dengan papa handphone. For apa? For pakai bauni YouTube, for pakai bauni TikTok, for pakai main game. Atau ada yang mungkin pakai for belajar. Macam-macam yang dilakukan, biasanya torang juga lakukan yang torang suka. Apa yang adik-adik akan lakukan kalau misalnya ketika adik-adik sudah dapat yang adik-adik suka, lalu tiba-tiba ada yang ganggu. Misalnya, waktu itu adik-adik sementara asik nonton YouTube kan, nonton TikTok, tapi tiba-tiba mama atau kakak minta itu handphone. Mau pakai apa? Mau pakai belajar, mau pakai kerja. Tapi adik-adik sementara asik bauni. Kemudian adik-adik bilang, ih masih kok sementara pakai minta. Ih dapat benci le. Sampai bilang dapat benci. Atau ada kakak-kakak yang sementara main game. So seru ini, so mau untung. Pas asik-asik sedikit lah sama menang, adik ambil itu handphone, adik pakai bawa lari. Kakak-kakak biasanya langsung marah, langsung kesal.
jengkel, ada yang mungkin masuk kamar, banting pintu, marah-marah. Langsung bilang begini, adik sedikit lagi sama untung, adik ganggu, bukan main adik. Benci sekali begitu kok, selalu begitu. Kita benci sekali, kita gak mesti maaf kita Pak adik. Aduh, sampai bilang gak mesti maaf Pak adik. Atau ada yang mungkin sementara main game, dia bermain dengan teman, tak salah sedikit, teman so ejek, teman so gara-gara, teman bilang mana main nggak bagus, satu kali ulang lagi teman gara, lama-lama dia so simpan dalam hati, so kesal, so benci, sampai mungkin so sakit hati, nggak bilang mungkin, tapi dalam hati so bilang, awas ngana kita benci tanda maaf pangana, kalau sampai ngana yang bikin salah kita mau balas pangana. Aduh, bukan cuma so benci, bukan cuma so sakit hati, so nggak mau maaf sampai berpikir mau balas. Karena apa? So betul-betul kesal. Bagaimana nggak mau benci, bagaimana masih maaf kalau dia baking lagi, so ulang-ulang. Ini bukan pertama kali dia bikin begitu. Kalau so ulang-ulang, bagaimana masih maaf? Adik-adik, ternyata pertanyaan ini bukan cuma baru kali ini terjadi. Bukan cuma adik-adik yang mungkin berpikir bagaimana masih maaf orang kalau dia so baking so ulang-ulang berkali-kali. Ternyata dari dulu pertanyaan ini sudah ada. Sampai pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Petrus. Petrus bertanya langsung kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus kemudian menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Setelah itu Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah cerita yang bermaksud untuk mengajarkan kita sesuatu. Perumpamaan yang dipakai Yesus berkisah tentang seorang raja yang mulai mengadakan perhitungan. Dia mulai hitung-hitung hutang hambanya. Setelah hitung-hitung, dipanggillah satu orang hamba yang punya hutang dalam jumlah besar ke raja itu. Jumlahnya 10.000 talenta. Orang ini tidak mampu bayar hutang, sampai raja mau menjual harta orang itu supaya bisa tutup dia punya hutang. Mendengar itu, hamba ini langsung mohon ke raja. Dia minta raja untuk bersabar, karena dia pasti akan berusaha untuk bayar hutangnya. Melihat hambanya ini yang tidak mampu untuk melunasi hutang, muncul rasa kasihan di hati raja. Raja kemudian menghapus semua hutangnya yang banyak itu, sehingga orang itu tidak perlu untuk membayar hutang lagi. Begitu hamba ini keluar dari tempat raja yang telah menghapus hutangnya, tiba-tiba dia melihat temannya. Teman sesama hamba yang juga kerja buat raja. Temannya ini punya hutang ke dia sebanyak 100 dinar. Sewaktu dia lihat temannya, dia langsung tahan, dia langsung tangkap temannya, dia langsung tagih dia punya hutang. Hei, bayar hutangmu. Temannya adik-adik ternyata juga tidak punya uang. Temannya lalu memohon pada dia. Memohon sama seperti si hamba yang bertagih ini sebelumnya mohon ke raja. Temannya bilang, sabar dulu. Hutang pasti akan kita lunasi. Nah, kalau raja tadi begitu mendengar permohonan, ia langsung menghapuskan hutangnya. Si hamba yang pertama ini tidak adik-adik. Dia justru membawa temannya yang memohon-mohon dibawa ke penjara karena tidak mampu bayar hutangnya. Padahal adik-adik kalau mau hitung-hitung, hutang temannya ke dia lebih sedikit dari hutang dia ke raja. Tapi dia tidak melakukan ke temannya seperti yang raja lakukan ke dia. Melihat apa yang dilakukan si hamba pertama ini, teman-teman sesama hamba yang lainnya langsung melapor ke raja.
Mereka langsung bercerita tentang apa yang diperbuat si hamba pertama yang baru dihapuskan hutang itu ke temannya. Waktu dengar itu, raja langsung panggil kembali hamba yang pertama. Raja langsung berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon padaku. Bukankah engkau juga harusnya mengasihani temanmu seperti aku mengasihani engkau?" Raja marah, adik-adik. Marah karena si hamba yang jahat ini tidak melakukan ke temannya seperti yang raja sudah buat ke dia. Kemudian raja menyuruh hamba yang jahat itu untuk dibawa dan dihukum. Raja dalam perumpamaan ini mengingatkan kita tentang Allah yang menghapus seluruh hutang kita. Apa hutang kita? Hutang kita adalah dosa. Dosa yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua sudah lunas dan dihapuskan. Tapi, apakah kita sama seperti hamba yang jahat? Kita mau menerima pengampunan, tetapi kita tidak memberi pengampunan buat orang lain, buat saudara kita, buat teman-teman kita, buat orang-orang yang bersalah pada kita. Yang harusnya kita lakukan adalah, kalau misalnya ada teman kita yang meminta maaf, kita harus memberi maaf. Jangan cuma di mulut. Karena kalau cuma di mulut nanti sama dengan kalau orang di sekolah, kalau misalnya ada yang bikin salah, kalau adik-adik dapat suruh saling berjabat tangan, saling minta maaf. So kasih maaf, sudah. Tapi dalam hati masih benci. Itu bukan memberi pengampunan. Nah, kalau memberi pengampunan itu seperti apa? Di dalam hati orang juga orang mengampuni dia. Lalu bagaimana kalau teman kita tidak meminta maaf pada kita? Ingat adik-adik, kita tetap harus memberikan pengampunan. Kalau mungkin pas sobaku dapa, orang bisa tegur orang teman itu seperti biasa. Dengan hati yang memaafkan orang teman. Bisa juga orang bawa orang teman dalam doa. Orang doakan dia dengan hati yang sudah memaafkan. Ingat, Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita, jadi kita juga harus belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, mari sama-sama kita belajar dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang pengampunan? Kita buka bersama dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 12 berbunyi demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat mengenai pengampunan ini akan menjadi ayat hafalan adik-adik sepanjang minggu ini. Semoga boleh adik-adik hafal, adik-adik boleh ingat dan lakukan dalam kehidupan setiap hari. Sekarang mari kita sama-sama satu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kami boleh sama-sama belajar mengenai pengampunan. Ajar kami untuk memiliki hati yang mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, seperti Tuhan telah mengampuni kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami dalam kehidupan kami, dari kami masih kecil sampai kami besar nanti, untuk memiliki hati yang mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, bagus enggak cerita firman Tuhan tadi? Mengajarkan apa? Orang harus mengasihi sesama, mengampuni sesama, orang sesama. Nah adik-adik, sekarang Enci dengan Engku yang ada di sini mau kasih ucapan selamat ulang tahun ini buat orang teman-teman yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Nah, yang pertama, Febri Tamengkeng, Hart Palit, Ethan Rawung, Gloria Pandeirot, dan adik Jayden Liando. Nah, Enci dan Engku dari Sekolah Minggu Gemim Kristus Bitung mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, sekarang
Torang akan tutup torang pe ibadah sekolah minggu. Torang so memuji Tuhan, torang so mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang torang mau tutup torang pe ibadah sekolah minggu, torang mau kembali ke torang pe aktivitas semula. Nah, biarlah firman Tuhan yang boleh tadi torang dengarkan, itu boleh torang lakukan di dalam torang pe kehidupan. Nah, sebelum torang tutup torang pe sekolah minggu, torang mau menyanyi ini lagu yang tadi ada bilang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Satu kali lagi itu orang menyanyi pujian ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Doa tutup akan dibawakan oleh Engku Leri. Adik-adik, sebelum itu mari kita kunci tangan, kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sehingga kami bisa beribadah pada hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Bapa, kami bisa beribadah bersama mama, papa, oma, opa, bersama kakak, adik bersama. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan tadi menjadi berkat bagi kami dan biarlah Tuhan juga yang mau senantiasa menyertai kami. Berkati juga untuk teman-teman kami yang berhari ulang tahun, biarlah mereka juga bisa bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah pada minggu depan kami bisa bersama-sama lagi beribadah di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.